persilakan, masalah pakai broker itu kita pasang ya kan, tiba-tiba Pak, tapi itu brokernya tidak rekomendasi ya, kita udah bilang seperti itu ya, karena menurut pengalaman broker itu nggak bagus gitu, tapi dia masih ngeyel. Hasil hari Minggu dia ada open posisi, akhirnya saya sampaikan ke klien, ke member, Pak benar kan apa seperti yang kita bilang bahwa ini broker nggak benar, masa hari Minggu bisa open posisi padahal pairnya Euro USD. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Pak Saiful. Jelas? Pak Saiful ya? Ya benar. Ya, suara saya jelas? Jelas Pak. Kalau suara saya bagaimana Pak? Jelas. Oke, baik. Sebelumnya kita sapa dulu untuk audiensnya Pak ya. Boleh. Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini saya Doni dari PT Pelatihan Profit Internasional akan mencoba sharing tentang trading dengan Bapak Saiful Arifin ya. Ya benar. Dengan Bapak Saiful Arifin dari Platinum Forex ya Pak ya? Ya benar. Jadi kali ini kita akan membahas baik itu mengenai software, baik itu mengenai trading dan teknik lainnya. Jadi di sini kita bertujuan untuk memberikan edukasi, berbagi ilmu yang baik dan yang benar, bagaimana sebenarnya trading itu bisa kita lakukan tanpa harus terkena investasi bodong, begitu Pak ya? Ya boleh. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Doni Pak dari PT Pelatihan Profit Internasional, saya tim riset dari PPI. Jadi kali ini kita akan membahas mungkin tentang software dan tentang trading. Untuk Bapak boleh perkenalan Pak, persilakan. Saya Saiful dari platinumforex.id. Jadi kita salah satu developer expert advisor. Kemudian ada channel YouTube-nya Platinum Forex, kemudian websitenya platinumforex.id, dan sosmed tambahan Instagram dan TikTok juga ada, walaupun tidak selengkap di YouTube-nya. Jadi memang fokus kita adalah mengembangkan EA atau expert advisor, atau bahasa lainnya adalah robot trading. Oke. Ya Pak, jadi sedikit boleh mungkin Bapak berbagi nih, sebenarnya apa sih robot trading itu? Mungkin Bapak bisa berbagi kepada penonton mungkin yang masih baru dengar nih kan, yang sebelumnya hanya trading manual tanpa menggunakan software. Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit mengenai software ini Pak, atau robot trading ini. Sebenarnya robot trading itu intinya adalah algoritma ya, atau modeling, atau coding ya, bahasa pemrograman itu berisi tentang segala sesuatu transaksi yang bersifat otomatis. Misal open posisi dibikin otomatis, kemudian membaca signalnya juga secara otomatis, kemudian penentuan titik take profit juga otomatis, kemudian penentuan titik stop lossnya juga otomatis, kemudian membaca tren juga otomatis, apakah nanti follow trend atau reserve trend. Jadi semua serba otomatis, termasuk loss profitnya juga otomatis. Jadi robot trading sebenarnya intinya adalah file yang berisi tentang algoritma trading. Algoritma trading biasanya dibikin oleh developer atau pembuat robot trading tersebut. Tapi akhir-akhir ini banyak disalahgunakan untuk ajang penipuan ya. Sebenarnya semua orang itu bisa berpotensi membuat robot trading. Misal pemula pun ketika ingin belajar membuat robot trading sendiri, di YouTube juga banyak, kemudian di Google juga banyak tutorial cara membuatnya. Kemudian penentuan indikatornya juga bisa dipilih di MetaTrader 4. Banyak indikator bawaan dari MetaTrader 4 sendiri, atau indikator juga bisa dibuat sendiri juga bisa. Ya, dari indikator-indikator tersebut diracik sedemikian rupa sehingga bisa membaca sinyal untuk open posisi buy atau sinyal untuk open posisi sell, dan EA tersebut atau expert advisor juga bisa menganalisis lot yang tepat berapa. Misal saldo $10.000, cocoknya dengan lot berapa, kemudian nanti penentuan titik profit di sekian dolar harus close, itu juga semua bisa dibikin algoritma. Ya, ini sebenarnya hasil evolusi dari, jadi ada Jim Simon ya kalau nggak salah, dia praktisi forex yang memperkenalkan modeling atau analisa teknikal yang dibuat dengan algoritma. Sekarang evolusi yang terakhir ini pemakaiannya rata-rata menggunakan MetaTrader 4 untuk bahasa coding pemrogramannya, atau EX4 ya.
Biasanya file sebelum diekstrak namanya MI4. Itu gambaran singkat tentang robot trading. Dan pemasangannya juga bisa dipasangkan di laptop atau komputer. Kalau teman-teman nggak repot, bisa dipasang di VPS. VPS itu sejenis virtual private server yang berbasis Windows. Jadi kita bisa sewa, kemudian file tersebut dipasang di VPS tersebut untuk bisa menjalankan trading otomatis selama 24 jam. Itu gambaran singkat mengenai robot trading. Oke, terima kasih Pak. Berarti untuk robot trading ini kita tinggal terima bersih gitu Pak ya. Jadi tradernya itu tidak perlu lagi analisa open posisi atau segala macam, tinggal terima bersih, menunggu dari robotnya, softwarenya bekerja, begitu kira-kira Pak? Atau harus dipantau lagi? Ya, kalau robot trading yang sudah sempurna, ya sekali pasang semuanya udah otomatis, jadi tanpa bantuan manual lagi. Makanya teman-teman harus mengenali siapa developernya ya, pengembangnya siapa yang membuat. Itu penting, karena jangan sampai asal ada teman-teman baru latihan bikin kemudian dijual, itu kan bahaya. Namanya sih sama-sama robot trading, tapi kan algoritmanya belum sempurna. Biasanya juga bisa dilihat dari historinya. Nanti algoritma itu, expert advisor itu udah berjalan berapa lama. Ada yang udah 6 bulan, setahun. Ya sebenarnya histori makin lama itu makin bagus. Jangan sampai seperti beli kucing dalam karung ya. Tidak tahu isi algoritmanya apa, tidak tahu penentuan trigger buy dan sell-nya seperti apa, tidak tahu historinya seperti apa, tiba-tiba langsung beli gara-gara ada embel-embel robot trading, padahal hasilnya belum ketahuan nanti bagus atau tidak. Gitu. Oke Pak. Jadi berbicara tentang robot trading nih Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini kan ada tuh, kita nggak perlu sebut namanya lah kan, yang buka robot trading tapi dananya tidak bisa ditarik. Nah itu sebenarnya masalahnya di robotnya atau di brokernya gitu Pak? Sebenarnya itu oknum yang membuat manipulatif bisnis Ponzi terbaru ya. Jadi bisnis Ponzi, dia memberikan profit para member lama dengan uang deposit dari para member baru. Jadi intinya memutarkan uang, tapi bentuknya dalam bentuk robot trading. Jadi robot trading itu hanya kedok, karena memang sebenarnya sejatinya rata-rata yang robot trading yang sudah scam, yang uangnya nggak bisa ditarik, itu sebenarnya semuanya brokernya itu broker tidak jelas. Dalam artian brokernya itu asal bikin gitu. Misal contoh gitu, saya sendiri misal kalau mau bikin broker, saya tinggal membuat perusahaan brokernya. Kita biasanya pakai outsource, bayar $600, kemudian dapat alamat di St. Vincent and the Grenadines, kemudian didaftarkan di MetaTrader Manager, kemudian dapat akses MetaTrader Manager ya. Nah itu nanti bisa membuat broker-brokeran lah, dalam tanda kutip broker bodong, karena broker tersebut tidak ada regulasi atau tidak ada badan pengawasnya. Nah itu yang akhirnya dibuat alat untuk membodohi para calon-calon klien yang akan join. Diiming-iming profitnya besar, misal profitnya sebulan 10%, padahal itu sebenarnya bukan profit, itu uang deposit dari para member-member yang baru. Jadi seperti memutar uang saja. Bahasa lengkapnya ya Ponzi atau Ponzi yang terjadi seperti itu. Oh, berarti itu uangnya itu tidak di trading kayaknya, tidak di eksekusi di dalam real market gitu ya Pak ya? Tidak. Jadi makanya kenapa rata-rata yang ditangkap ya yang menerima deposit ya. Jadi exchange-nya, jadi deposit ke siapa atas nama siapa, itu yang rata-rata ditangkap ya, karena ketahuan alur dananya kemana, kemudian dananya diputerin buat apa, terus banyak endorse artis, atau dananya buat bangun gedung, atau dananya buat beli mobil mewah ya kan, untuk flexing. Rata-rata yang terjadi kan seperti itu, bikin acara yang besar, artis banyak diundang, jadi banyak artis terlibat, karena artis juga nggak tahu apa-apa ya, dia cuma diundang kemudian dijadikan public figure ya, ternyata itu hanya sebuah permainannya mereka ya, supaya bisa menggait para member-member baru yang tidak tahu apa-apa, yang diiming-imingi profit besar, padahal sebenarnya semuanya Ponzi. Ya kalau Ponzi kan ada masa puncaknya ya, masa bubble balon. Jadi kalau udah meletus ya udah, jadi hilang, deposit tidak bisa ditarik lagi, gambarannya. Oh,
Berarti itu berbeda tentunya Pak ya. Itu berarti itu yang beberapa tahun ini kita dengar yang tidak bisa di withdraw itu sebenarnya itu dananya tidak dimasukkan ke broker berarti ya? Ya benar, dana tidak masuk ke broker, jadi diolah sendiri, profit tinggal dibagi sendiri. Ya lebih ke manipulatif lah, brokernya manipulatif, kemudian transaksinya manipulatif, ya membernya nggak tahu apa-apa, kena tipu, bahasa gampangnya tipu. Oke, tapi ada juga dari beberapa nih dari mereka kan Pak, mereka mengklaim bahwasanya mereka sudah punya izin nih dari Kementerian Perdagangan atau dari pihak-pihak tertentu lah dari lembaga pemerintah. Untuk izin dari robot trading ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Mungkin Bapak bisa bantu jelaskan untuk regulasi, apakah memang sudah ada peraturannya dari kementerian atau dari OJK atau bagaimana Pak? Sebenarnya sampai sekarang pun tidak ada peraturan resmi yang bisa mengatur robot trading ya. Kenapa? Karena robot trading itu kan algoritma trading ya. Jadi misal contoh gitu, saya membuat robot trading dengan indikator MA1 di atas MA2. Saya tulis di kode sekian detik udah jadi. Begitu MA di atas MA1 akan terjadi sell. Itu udah kategori robot trading. Jadi algoritma beli, algoritma jual, algoritma sell, algoritma buy, terus kemudian close profit, itu bahasa simple pemrograman itu sudah bisa disebut robot trading. Jadi untuk mengatur regulasinya ya susah ya, karena kan hampir semua orang kalau mau bisa bikin, jadi regulasinya nggak ada. Akhirnya BAPETI itu hanya memberi masukan bahwa untuk bisa membedakan robot trading yang asli dan yang palsu atau yang ponzi, itu dia sudah merilis ciri-cirinya, termasuk salah satunya kalau robot trading yang asli itu ada file ES4 atau file robot tradingnya, file EA-nya, dan file EA-nya itu syaratnya harus bisa di backtest, diuji coba ke belakang ya, karena itu kan kita bisa melihat historinya. Misal robot trading kita beli, kalau yang asli itu ada filenya, kemudian kita uji coba di tahun 2022, kita uji coba lagi tahun 2021, uji coba lagi tahun 2020. Jadi selama 3 tahun ke belakang kita bisa uji coba. Itu real robot trading. Kalau yang ponzi, ciri-cirinya ya tidak ada filenya, jadi tidak ada filenya dan tidak bisa diuji coba. Itu cara simple membedakan mana robot trading real dan yang ponzi. Jadi pemerintah dengan di bawah tangan BAPETI hanya sekedar memberi masukan atau arahan bahwa ini loh cara membedakan robot tradingnya real dan ponzi, itu yang pertama. Kemudian pemerintah juga menyarankan bahwa pakai broker yang benar, yang ada regulasi. Kalau broker di Indonesia regulasi adalah dari regulasi BAPETI atau broker lokal. Jadi kalau teman-teman punya VLA itu sebenarnya bisa dipasang di semua broker ya. Jadi nggak harus di broker tertentu, itu juga bisa disebut robot trading asli. Gambarannya begitu. Oke. Tetapi kebanyakan kan Pak untuk robot trading yang akhir-akhir ini kan yang kita dengar itu menggunakan broker luar. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat mereka untuk menggunakan broker luar atau apakah memang di dalam broker lokal tidak bisa menggunakan software atau bagaimana Pak? Sebenarnya kalau penunjukan broker luar itu kan sebenarnya broker manipulatif juga. Rata-rata robot trading ponzi yang udah scam itu brokernya bikinan mereka sendiri. Itu misal ada perusahaan robot trading A, dia menjual produk robot tradingnya, mereka juga yang membuat brokernya. Jadi sebenarnya brokernya itu broker manipulatif, aslinya tidak ada. Tetapi kalau teman-teman pengen pakai robot tradingnya asli, teman-teman bisa pilih broker sendiri, meskipun broker itu bukan broker BAPETI atau broker lokal. Semua broker bisa dipakai, broker-broker luar negeri yang regulasi dari FCA Inggris, broker yang regulasi dari ASIC Australia, atau regulasi dari CAISEC Siprus. Itu banyak broker internasional yang bisa dipakai dengan VLA juga. Jadi ketika satu VLA bisa dipakai untuk semua broker, itu VLA-nya asli. Termasuk juga broker BAPETI yang di bawah naungan BAPETI juga bisa dipakai dengan VLA atau robot trading. Jadi intinya VLA robot trading asli bisa dipakai untuk semua broker dan bukan broker tertentu yang dibikin oleh robot tradingnya sendiri. Itu gambarannya. Oh iya, berarti bedanya untuk broker yang palsu itu seperti yang
kabar yang isu-isu yang terakhir ini terdengar, itu kan mereka menggunakan satu broker saja nih Pak. Berarti itu sudah menjadi tanda-tanda ya bahwasanya broker tersebut memang hanya sebagai kedok. Ya benar, sebagai kedok saja. Padahal kenyataannya bukan robot trading ya? Ya, kenyataannya ya Ponzi itu aslinya. Oke. Berarti seandainya broker itu punya file asli, kemudian bisa di backtest di semua broker, nah itu baru bisa kita pertimbangkan untuk kita pakai seperti itu Pak ya? Ya benar, gambarnya. Oke. Nah kemudian untuk robot trading ini Pak, apakah setelah isu-isu yang telah terjadi nih beberapa tahun di industri forex nih kan, apakah pemerintah atau melalui Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan sudah memberikan langkah yang konkret nih untuk masyarakat dalam memilih robot trading atau dalam mencegah terjadinya lagi skema Ponzi? Apakah ada langkah-langkah yang telah diberikan pemerintah untuk hal ini? Boleh di-sharingkan Pak? Sebenarnya langkah-langkah pemerintah yang paling konkret yang jelas adalah di saat bulan Februari tahun 2022 ya, atau akhir Januari 2022 kalau nggak salah. Jadi ketika ada paripurna rapat di DPR yang memanggil Menteri Perdagangan waktu itu, bahwa memang instruksinya untuk ditangkapin semua. Langkah konkretnya adalah menangkap para pemain Ponzi tersebut. Jadi polisi juga sudah membuat matrik ya, robot trading apa aja yang ditangkapin. Kemudian ya mereka sudah mengidentifikasi mana-mana robot yang Ponzi, dan semua sudah ditangkap semua, termasuk Net89, terus ada ATG, ada Fahrenheit, ada Evotrade, ada Millennium Prime, ada Viral Plus, banyak macamnya. Karena memang waktu tahun 2001-2022 itu sangat menjamur sekali, sehingga banyak teman-teman yang saat COVID tersebut dananya dipakai untuk deposit ke robot trading tersebut. Dan langkah konkret dari pemerintah ketika akan memberantas robot Ponzi itu semua berhasil. Dan sejak saat itu sekarang hampir tidak ada lagi robot trading yang muncul lagi. Akhir-akhir ini sudah nggak ada. Kalaupun ada, mungkin bisa diinfokan biar nanti saya bisa membuat review broker tersebut atau robot trading tersebut kira-kira kategori Ponzi atau tidak. Tetapi sejak saat itu yang saya lihat hampir nggak ada lagi ya. Gitu. Oke Pak. Jadi begini Pak, untuk dana yang terkumpul itu kan dari masyarakat itu yang terkena Ponzi itu kan lumayan banyak Pak. Ya, mencapai triliunan rupiah. Iya benar. Setelah pemerintah menangkap para pelaku Ponzi, intinya dalang-dalang di belakang semua itulah untuk otak utamanya kan begitu. Setelah mereka ditangkap, apakah dana mereka itu dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban gitu Pak? Jadi jenis kasusnya berbeda-beda yang saat ini masih berjalan. Ada beberapa yang sudah putusan pengadilan, tapi ada yang belum. Dan putusan pengadilan tersebut ada beberapa yang misal aset dikumpulkan, kemudian nanti dibagi rata ke para korban dengan syarat korban tersebut namanya harus terdaftar di berkas perkara. Jadi kalau nama korban terdaftar di berkas perkara itu ada beberapa yang bisa kembali, tetapi itu hanya sekian persen saja ya. Jadi ya nggak signifikan lah dengan jumlah modalnya. Yang pasti mayoritas dari semuanya adalah uangnya kebanyakan tidak kembali ya, karena ada yang sudah dibawa kabur, ada yang habis, ada yang disita negara dan macam-macam ya. Karena itu kan robot tradingnya banyak, kasusnya banyak, dan proses pengadilannya berbeda-beda begitu. Oke Pak, berarti kita berkacamata dari masa lalu nih. Untuk sekarang apa sih langkah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu bisa terjadi lagi di kemudian hari? Ya sebenarnya sebelum meledak di awal tahun 2022, di pertengahan tahun 2021 pemerintah sudah berapa kali mengeluarkan presentasi sebuah file atau PowerPoint yang berisi tentang bagaimana saran ke masyarakat cara membedakan robot trading real dan yang asli dan yang Ponzi. Di video saya sebelumnya saya lupa judulnya, bahwa ciri-ciri tersebut harus dipahami ke masyarakat.
Ya salah satunya ada file EA atau file backtest-nya. Jadi dengan pemahaman masyarakat tentang robot trading asli atau bodong, jadi akhirnya masyarakat akan lebih mengerti dan tidak mengulangi. Seperti akhir-akhir ini yang setelah kejadian robot trading itu kan ada penangkapan binary option-nya. Binary option itu kan banyak menyadarkan ke para masyarakat bahwa binary option itu kategorinya judi. Jadi ditangkaplah Indra Kents dan Doni Salmanan waktu itu. Akhirnya itu adalah salah satu langkah pemerintah untuk menginfokan ke masyarakat bahwa binary option itu kategorinya judi, biar masyarakat sadar tidak bermain di situ. Dan yang sekarang mungkin lagi eranya slot, jadi pemerintah mungkin ambil langkah bahwa slot itu judi. Kalau memang slot memang jelas judi ya, tapi untuk robot trading memang agak nyaru. Jadi kalau bahasa gampangnya agar bisa membedakan, itu sudah dipublikasi oleh pemerintah di tahun 2021. Kami Platinum Forex juga ikut rutin menyampaikan ke para teman-teman bahwa cara membedakan robot trading yang asli adalah ada file EA-nya yang bisa dimiliki teman-teman, bisa dibagi ke teman-teman, dan bisa di backtest. Jadi kalau teman-teman sendiri yang backtest, teman-teman sendiri yang masang, teman-teman sendiri yang setting di akunnya, berarti teman-teman dengan sadar bahwa itu memakai produk yang benar seperti itu. Oke Pak, berarti tapi kalau sampai saat ini, apakah memang ada robot trading yang bertahan di atas 1 tahun dan sudah bisa memberikan benefit lah, setidaknya balik modal lah untuk dari initial balance nih, apakah memang benar-benar ada nih satu robot? Apakah sudah ada yang berhasil membuat satu robot yang benar-benar bisa bertahan dalam 1 tahun tanpa harus dipantau, tanpa harus intervensi, atau bagaimana Pak? Apakah memang harus intervensi gitu? Sebenarnya ada banyak ya, banyak, tetapi rata-rata robot trading yang berhasil profit konsisten setiap bulannya itu memang profitnya nggak banyak. Profit rata-rata berkisar 5%. Dan rata-rata masyarakat yang baru mengenal forex itu tuh imajinasinya terlalu tinggi. Pengennya misal dia deposit 1 juta, terus sebulan dapat profit 5 juta, atau dia pengennya modal 5 juta, sebulan bisa dapat 10 juta. Itu rata-rata bayangan para teman-teman yang baru terjun di forex. Nah, memang sebenarnya robot trading real yang bertahan setahun itu banyak. Bahkan kami sendiri dari Platinum Forex.id itu ada beberapa contoh auto scalping itu bertahan sampai sekarang. Ada history tradingnya, ada VLA-nya bisa di backtest. Kemudian robot trading kita Super Cool itu juga bertahan sampai sekarang. Terus yang paling baru kita ada Auto Trend, itu belum ada setahun memang. Tetapi jenis-jenis produk seperti milik kami Pak Platinum Forex, di produk di luaran juga banyak yang ada VLA-nya dan bisa di backtest. Memang profitnya tidak banyak, tidak muluk-muluk, dan rata-rata mungkin masyarakat enggan mau pakai ya, karena melihat kok profit sebulan cuma 5% gitu. Jadi mungkin mikirnya terlalu kecil. Jadi itu yang membuat mereka enggan memakai. Padahal sebenarnya kalau 5% sebulan, setahun sudah 60%. Nah, itu sebenarnya jauh lebih di atas rata-rata investasi apapun ya. Investasi deposito, saham, investasi pakai surat utang negara, obligasi. Jadi investasi keuangan apapun sebenarnya dengan profit 5% per bulan di forex itu sudah sangat besar sekali. Tetapi masyarakat Indonesia belum siap dengan menerima profit sekecil itu. Anggapannya masih muluk-muluk ya, anggapannya masih muluk-muluk. Nah, itu yang susah kita mengedukasi masyarakat, susahnya di situ. Pengennya langsung dapat gede gitu Pak ya? Iya, karena ya itu sebenarnya efek dari orang-orang yang flexing, begitu trading ya kan, kemudian pakai mobil Ferrari, Lamborghini. Jadi bayangannya modal 1 juta, nanti bulan depan jadi 10 juta, atau ada yang modal 10 juta, bulan depan jadi 100 juta. Bayangannya rata-rata seperti itu. Sebenarnya itu salah. Ini sebenarnya forex itu kayak bisnis apapun ya. Selama kita profitnya konsisten tapi setiap bulan ada, itu ya lumayan. Misal idealnya kan dengan profit 5%, kalau teman-teman modal 100 juta itu dapat 5 juta sebulan ya. Jadi itu sebenarnya sudah lumayan ya. Ya seperti bisnis apapun umumnya lah gitu. Ya
Ya karena ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi untuk profit di forex. Akhirnya robot trading yang real itu akhirnya kurang diminati oleh masyarakat luas, seperti itu. Oke. Mungkin Bapak punya pesan nih untuk yang masih pemula, kira-kira mereka harus langsung mencoba robot trading dulu atau mencoba manual dulu untuk belajar, atau boleh langsung terjun ke robot trading ini, langsung menggunakan robot trading tanpa manual, atau bagaimana Pak? Sebenarnya kalau untuk pemula, saran saya memang jangan pernah deposit dulu sebelum pintar. Dalam artian, jadi kalau pemula itu kan ada dua jalan masuk dunia forex. Yang pertama adalah dia mau masuk di trading manual, yang kedua dia mau masuk di trading otomatis. Kalau masuk di trading manual, rata-rata mereka harus belajar dulu, dan umumnya mereka ketemu mentor yang disuruhnya belajar tapi depositnya langsung besar, deposit 10 juta, 50 juta, 100 juta, alhasil dalam 1 bulan, 2 bulan MC. Rata-rata yang terjadi realitanya seperti itu. Padahal saran dari kami untuk pemula ingin belajar forex secara manual, baiknya pakai demo dulu selama 6 bulan lah. Kalau 6 bulan pakai demo nggak pernah MC, pakai demo selalu profit setiap bulan berturut-turut selama 6 bulan, silahkan deposit. Ibaratnya jangan coba main api dulu, karena di forex itu risikonya kan besar ya. Kalau MC risikonya kan uang habis. Jadi kalau yang demo belum bisa, apalagi yang real, ya rata-rata kebanyakan pada nggak sabar ya, pengennya instan, makanya belajar demo rata-rata nggak mau. Padahal kalau mau berhasil di forex, belajar demo selama 6 bulan, kalau sudah berhasil silakan deposit. Itu cara yang paling aman untuk trading manual. Kemudian kalau teman-teman untuk terjun di forex secara otomatis, itu sebenarnya buat pembanding saja. Misal teman-teman belajar manual iya, terus pakai trading otomatis iya. Jadi trading otomatis itu sebagai sinyal yang buat memandu trading secara manual. Oh, ternyata dipakai robot itu transaksinya seperti ini. Nah, itu bisa ditiru dengan trading manual. Jadi lebih untuk pembelajaran. Jadi baiknya kalau manual dengan akun demo, kalau dengan robot trading silahkan open posisinya, close posisinya, money managementnya dari robot trading tersebut dipelajari supaya bisa diambil ilmunya. Tetapi tetap saja jangan asal pilih produk robot trading yang tidak ada histori yang bagus ya, atau teman-teman asal kenal yang namanya robot trading langsung pakai, itu juga tidak bagus. Yang pasti lihat historinya dulu, ada nggak histori udah setahun, 2 tahun. Kalau histori ke belakangnya bagus, biasanya ke depannya juga bagus. Gambarannya seperti itu. Oke, kalau untuk robot trading ini Pak, apakah Bapak ada rekomendasi khusus yang bagus itu hanya di pair tertentu begitu, atau ada yang hanya bagus, robot trading ini hanya bagus digunakan untuk per gold atau per silver, atau hanya khusus forex, atau bagaimana Pak? Atau memang tergantung histori saja, kalau memang robotnya bagus di semua pair ya boleh dipakai semua pair gitu, apa bagaimana Pak? Biasanya developer produk robot trading yang bagus itu pasti akan memberikan guidance atau petunjuk yang detail ya. Misal produk robot trading ini untuk khusus Euro USD, produk ini khusus gold, produk ini untuk forex, misal per Euro USD, GBP USD, atau Audi CAD. Jadi memang setiap produk dibikin untuk produk tertentu. Misal contoh kami Platinum Forex, auto scalping khusus Euro USD, super gold hanya khusus gold, tidak boleh dipakai yang lain. Kemudian auto trend untuk 7 pair, 7 pair itu 6 forex 1 gold, tidak boleh dipakai yang lain. Jadi memang itu ada instruksinya ya. Jadi kemudian memakan di time frame-nya misal developer sudah memberi info, ini minimal saldo harus sekian, tidak boleh kurang, itu harus dipatuhi ya. Kemudian ini dipasangnya harus di time frame H4 atau D1, jangan time frame lain, itu harus dipatuhi karena developer memberikan instruksi tersebut sudah berdasarkan riset, yang risetnya itu biasanya ya minimal 3 tahun. Dengan sudah 3 tahun di riset, kemudian tiba-tiba teman-teman beli robot tradingnya terus dipasang seenaknya ya, tidak sesuai rekomendasi ya, pasti hasilnya akan berbeda. Jadi yang pasti developer yang benar pasti memberikan penjelasan
dipasang di time frame berapa, pairnya apa, forex atau gold atau komoditi, itu kan tergantung dari panduan dari developernya, silahkan dipatuhin saja seperti itu. Oke. Kalau untuk dari Platinum Forex sendiri Pak, bagaimana sih tim Platinum Forex meyakinkan bahwasanya ini berbeda dari skema Ponzi yang ada, dan jika kliennya mungkin ada mungkin trader pemula yang bertanya, saya nggak percaya dengan ini, bagaimana Bapak bisa meyakinkan di trader pemula ini bahwasanya memang robot ini benar-benar sah dan memang terbukti begitu? Karena kan pemula kan masih labil nih pengetahuannya, mungkin dia masih tidak percaya atau berpikiran yang jauh begitu kan. Mungkin Bapak bisa kasih suatu pemahaman bahwasanya memang robot dari AI yang ini bisa benar-benar membantu untuk kita real trading di real market gitu Pak. Yang pasti gini, kita itu kan bukan MLM ya, jadi kita juga nggak agresif ngajak orang untuk join. Kalau MLM itu kan kayak dikejar-kejar, harus merayu orang supaya dapat kaki kanan, dapat kaki kiri, kemudian saudara diajak, teman diajak gitu. Kita nggak seperti itu ya. Kita ada join silahkan, nggak join ya silahkan gitu, biar waktu yang membuktikan. Makanya karena kita sudah menginfokan bahwa kita real, kita sudah menginfokan bahwa kita bukan Ponzi, akhirnya banyak yang member itu dia bertanya sudah lama banget, dia bertanya dari tahun 2020 bertanya ke kita, akhirnya baru 2022 join. Ada yang bertanya dari tahun 2021, kemudian baru tahun 2023 join. Jadi karena kita sifatnya nggak pernah memaksa orang untuk join, dan kita juga tidak agresif untuk menjual, ya rata-rata member itu mengenal dengan sendirinya biar waktu yang membuktikan. Karena kita ada sebelum adanya robot Ponzi yang beredar, dan robot Ponzi yang beredar sudah pada scam masih ada, itu sebenarnya itu sudah mengindikasi bahwa kita memang real trading, robot trading real. Kalau kita terlalu agresif nanti dikira kita ngapain udah punya robot sendiri masih jualan. Nah, kadang kan ada juga yang bertanya seperti itu. Ya, justru karena seperti itu makanya kenapa kita nggak agresif gitu loh. Kalau beli ya syukur, nggak beli ya udah, kan begitu. Karena memang kita pakai buat kita juga, tetapi buat menyadarkan ke teman-teman yang lain, kalau pengen beli ya silahkan kita layanin ya kan, tetapi dengan syarat-syarat yang ketentuan dari kita, termasuk harus minimal saldo sekian, time frame berapa, pemasangannya gimana, kita pandu. Kita lebih fokus ke edukasi bahwa ini loh robot trading real, bukan Ponzi itu. Jadi kalau join ya silahkan, enggak juga enggak masalah seperti itu. Oke, mungkin Bapak boleh nih kasih satu contoh nih robot trading yang paling terbaik lah contohnya dari Platinum Forex. Minimal saldonya berapa, brokernya bagaimana, mungkin biar bisa teman-teman dapat gambaran nih. Begini, sebenarnya produk-produk kita itu kan bisa dipakai di semua jenis broker apapun teman-teman bisa pilih, tapi tetap kita harus ngasih saran atau masukan, broker tersebut harus regulasi, jadi ada regulasinya. Teman-teman bisa dicek di WGFX untuk mengecek regulasinya apa. Biasanya misal ada broker yang regulasinya FCA dari Inggris, atau CSEC, atau regulasi dari ASIC Australia, atau dari CSEC, atau dari BILAIS, itu silahkan, yang pasti broker tersebut ada regulasinya. Kemudian banyak para member itu yang joinnya dengan saldo yang kecil ya. Ketika join dengan saldo yang kecil kan otomatis kita harus pilih broker yang dengan saldo kecil juga. Ya kita akhirnya kebanyakan merekomendasikan brokernya XM Micro. XM dengan akun Beko, karena dengan $200 itu sudah pakai EA Auto Scalping, dan $200 juga bisa pakai AEEU. Dengan $200 juga bisa pakai EA Super Cool. Terus kemudian ada ya kita yang pakai SL, namanya Zigzag Evolution dan Auto Trend, itu dua-duanya pakai SL. Itu minimal di Auto Trend $300 dan Zigzag Evolution minimal $400. Tetapi kalau teman-teman pakai broker sendiri dengan jenisnya akun standar, kemudian minimal lotnya 0,1 kayak broker regulasi Bapoti yang minimal lot 0,1, itu saldonya nggak bisa kecil ya, minimal $20.000.
Jadi rata-rata teman-teman pada keberatan ya, akhirnya nanti ujungnya larinya ke broker XM dengan saldo yang kecil. Sebenarnya memang kita terbuka ya, ada misal teman-teman pengen join dengan broker NEFX atau VNEX atau broker lokal yang lain, tetapi mereka terbentur dengan saldo yang besar ya, karena memang di broker lokal itu jarang yang bisa punya akun jenis sen atau jenis mikro. Jenis sen itu kan kontrak size-nya 1000 ya, 1:1000 untuk Euro USD. Itu broker lokal nggak ada, sampai sekarang broker lokal nggak ada, yaitu akhirnya kita pakai broker internasional yang dengan catatan broker tersebut harus regulasi juga, gambarannya begitu. Berarti untuk saat ini untuk dari Platinum Forex itu masih menggunakan broker internasional begitu lah Pak ya? Sebenarnya semua broker bisa, tetapi karena member kebanyakan join dengan saldo kecil, ya otomatis kita pakai broker yang bisa menunjang dengan saldo kecil, ya kita pakainya broker internasional, salah satunya XM. Oh ya, tapi seandainya ada yang ingin coba di broker lokal dengan saldo yang besar, bisa juga berarti dong Pak? Bisa juga, nggak masalah. Semua broker, yang pasti plafonnya harus MetaTrader 4 ya, karena kita memang tidak atau belum mengembangkan di MetaTrader 5 ya. Jadi kita fokus broker-broker dengan plafon MetaTrader 4. Oke. Berarti kesimpulannya untuk robot trading ini memang belum ada aturan resminya ya Pak ya dari pemerintah ya. Tapi bukan berarti semua robot trading itu tidak bagus, atau mungkin teman-teman menganggap semua sama, bukan seperti itu Pak ya, karena ada juga yang seperti yang Bapak bilang tadi, sebenarnya skema Ponzi tapi berkedok sebagai robot trading, kan begitu? Iya benar. Jadi robot tradingnya itu hanya skema Ponzi-nya itu dibungkus dengan kata-kata robot trading, kan begitu? Iya benar. Itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia Pak ya. Iya benar. Untuk menghindari investasi bodong, kan karena Ponzi itu sudah termasuk ke investasi bodong, kan begitu. Iya benar. Oke, jadi ini menarik. Mungkin Bapak mau bisa kasih kesimpulan kepada teman-teman, mulai dari awal lah bagaimana dia mengenal trading, kemudian bagaimana dia bisa memanfaatkan software, kemudian bagaimana dia bisa berkembang akhirnya, baik itu secara trading manual ataupun menggunakan software dari pihak Bapak ataupun dari pihak yang lain begitu. Mungkin Bapak bisa kasih kesimpulan lah supaya mindset dari teman-teman yang masih pemula itu bisa terbuka untuk industri forex ini Pak. Silakan Pak. Ya, yang pasti buat baru yang mulai terjun di forex, jangan terlalu berkhayal tinggi, modal kecil profit besar. Jangan terlalu berkhayal modal 5 juta atau dapat 100 juta. Memang rata-rata industri forex itu namanya jelek gara-gara yang banyak masyarakat yang kurang paham ya dengan cara kerjanya. Yang pertama, yang kedua, belajar di forex itu prosesnya lama. Rata-rata butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk bisa mengenal forex lebih dalam, untuk belajar money management dengan bagus. Tetapi ada cara yang paling cepat, yaitu teman-teman bisa ikut robot trading apapun yang punya histori bagus ya, nggak harus dari kami Platinum Forex, nggak harus robot trading apapun, ada VLA, silakan teman-teman pakai. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat teman-teman belajar open posisinya, belajar close posisinya, belajar pemasangan TP-nya berapa, belajar teknik closingnya, belajar nanti angka SL-nya berapa, atau belajar dari ambil profit berapa dolar sih per open posisinya. Jadi robot-robot trading itu silahkan teman-teman buat bahan belajar kalau memang teman-teman tidak mau investasi di robot trading, karena rata-rata pengembang atau developer robot trading itu membuat satu VLA aja butuh waktu yang lama, sangat lama. Kita bahkan kami Platinum Forex satu VLA itu paling cepat 6 bulan, kadang ada yang setahun itu untuk membuat satu produk. Setelah produk jadi pun kita harus riset ya, riset history berbulan-bulan ya kan, dan dengan kita yang belajar lama pun teman-teman bisa ikut belajar juga dengan cara melihat hasilnya ya. Oh, kenapa harus OP di titik ini, kenapa harus close di titik ini, kenapa harus open posisi di jam segini. Nah, itu teman-teman bisa pelajari. Itu
manfaatnya luar biasa buat teman-teman semua. Meskipun profitnya nggak muluk-muluk, ya karena memang realita di forex ya profit ideal ya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang profit instan itu menurut saya umumnya penipuan ya, seperti itu. Itu saja Pak. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi mengenai robot trading ini? Ya saya tambahin dikit bahwa memang sekarang dunianya itu kan sudah berubah. Jadi kalau di dunia sekarang nggak kayak dulu ya. Jadi sekarang trading pun pakai aplikasi. Dulu trading semua harus manual. Sekarang semua sudah bisa otomatis. Jadi ada baiknya teman-teman tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang sekarang ya. Karena kalau teman-teman tidak mau mengikuti perkembangan dunia trading termasuk pemakaian expert atau EA, ya teman-teman akan rugi sendiri. Karena itu manfaatnya jauh lebih besar daripada tidaknya. Silahkan join di robot trading apapun yang teman-teman cek dulu historinya bagus. Teman-teman tidak mau investasi, silahkan dipelajari cara OP-nya, cara cost-nya, cara analisanya, dan cara pengambilan profitnya. Itu aja. Oh, berarti kalau kita kembali ke belakang nih Pak, untuk Bapak sendiri itu pengalamannya di trading itu sudah berapa lama sih Pak? Sudah berapa tahun? Sebenarnya dari 2017 ya, 2017, 2018, kemudian mulai akun YouTube kita 2019, terus kemudian kita masuk 2019 kita masih manual ya, 2020 awal kita udah mulai masuk ke robot trading ya, atau expert advisor. Dan saat itu produk-produk Ponzi juga belum ada, kayak DNA Pro belum ada, ATG juga mulainya baru kalau nggak salah 2020 akhir. Terus kayak Viral Blast belum ada, jadi banyak robot trading yang belum ada. Jadi kita sudah berkecimpung di robot trading lebih dulu, seperti itu sampai sekarang. Jadi kita tetap konsisten untuk membuat video di YouTube, sebenarnya lebih ke edukasi buat teman-teman semua gitu. Berarti untuk Platinum Forex sendiri itu lebih fokus ke robot trading aja Pak, atau ada juga kelas untuk trading manual begitu untuk belajar? Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar dari Platinum Forex trading manual, kita juga ada beberapa videonya, tapi memang nggak banyak. Kemudian kita juga ada sinyal free juga. Tujuannya buat teman-teman belajar cara OP, cara cost, cara pengambilan profit. Itu teman-teman bisa ikut sinyal gratisnya. Memang kita tidak membuat sinyal berbayar. Jadi, tetapi kita fokus utamanya adalah di developer produk robot trading. Sampai sekarang ini kita masih selalu mengembangkan robot trading. Bahkan minggu lalu kita sudah berhasil menyelesaikan backtest Bitcoin ya, expert advisor atau robot trading yang jenisnya Bitcoin pakai MetaTrader 4. Itu kita lagi uji coba live trading, karena backtest sudah selesai, kita live trading, kita belum mancing. Nah, itu salah satu bagaimana kita selalu mendevelop atau mengembangkan produk-produk algoritma trading supaya trading lebih simple ya. Kalau bisa otomatis, kenapa harus manual? Prinsip kita seperti itu. Oh, berarti untuk kripto ada juga ini ya Pak, softwarenya? Kita lagi develop, sudah jadi, kita lagi forward test. Jadi kita sedang tes secara live dengan akun real di 2 broker ya. Kalau pengujian 3 bulan dengan secara live akun berhasil, kita biasanya baru rilis atau baru launching seperti itu. Tapi Pak, untuk broker sendiri ada nggak sih bedanya ketika kita menggunakan software di broker A dan kita gunakan lagi di broker B? Hasilnya berbeda, ada nggak pengaruhnya tuh Pak dari broker? Ada. Makanya kenapa begini, kita selalu rekomendasikan broker itu bukan tanpa alasan, karena ada beberapa broker itu yang curang, dalam artian itu slippage itu dia menggeser SL-nya itu terlalu tinggi ya. Ada broker yang seperti itu. Misal harusnya belum menyentuh SL, dia kesenggol SL ke stop loss. Itu kan sebenarnya merugikan kliennya. Kemudian ketika kita lihat spread dia misal 7 poin gitu, tapi realitanya
dia akan melebar dengan cepat menjadi 20 atau 30 poin saat kita nggak ngeh ya, itu kan sebenarnya merugikan kita ya. Makanya kenapa SL sering ketendang. Ada beberapa broker yang seperti itu. Atau kita pernah ketemu juga broker yang, tetapi itu menurut saya nggak merekomendasikan karena itu pernah OP di hari Minggu. Jadi kan aneh ya, harusnya transaksi di hari, ya Euro USD OP-nya di hari Minggu. Kok bisa ya? Ya makanya kenapa, nah ini akhirnya saya sekarang memban, saya nggak mau pakai broker itu lagi. Itu ada satu member yang Pak, saya maunya pakai broker. Oke, persilakan, masalah pakai broker itu kita pasang ya kan. Tiba-tiba Pak, tapi itu brokernya tidak rekomendasi ya. Kita udah bilang seperti itu ya, karena menurut pengalaman broker itu nggak bagus gitu. Tapi dia masih ngeyel. Hasil hari Minggu dia ada open posisi. Akhirnya saya sampaikan ke klien, ke member, Pak, benar kan apa seperti yang kita bilang bahwa ini broker nggak benar, masa hari Minggu bisa open posisi padahal pairnya Euro USD, dan kebetulan waktu itu EA yang kita pakai adalah EAWU gitu. Jadi itu kan kenapa kita merekomendasikan broker yang benar, yang sudah teruji ya, alasannya seperti itu. Oke lah Pak, mungkin untuk bagian dari itu kan dari permainan broker gitu, manipulasi. Iya. Jika brokernya sama-sama bagus nih, regulasinya bagus, kemudian jauhlah dari kata-kata manipulasi, dari kata-kata broker curang. Cuma bedanya kan itu di candlestick-nya Pak. Jadi di time frame, contohnya nih H1 itu candlestick-nya bisa beda di broker A dengan broker B. Apakah itu akan mempengaruhi nanti dari programnya si robot itu? Ya, jadi begini, makanya kenapa contoh di produk robot kita yang terakhir yang belum rilis ya, yang di Bitcoin, kita kan uji coba live di 2 broker yang berbeda. Tujuannya seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita banyak pakai time frame besar ya. Jadi semua robot trading kita itu minimal H4. Jadi H4, D1, kita nggak pernah pakai time frame M30, M15, M5 atau time frame H1, kita nggak pernah. Semua produk kita pakai time frame tinggi ya, H4 atau D1. Time frame tinggi itu menghindari ada perbedaan candle antar satu broker ke broker lain. Biasanya jarang terjadi ya, ketika perbedaan bentuk candle di D1 itu jarang terjadi. Yang sering adalah biasanya di M30, M15, M5 itu suka berbeda. Satu broker sama broker B itu berbeda, itu umum. Tetapi kalau di H4 dan D1 saya kira jarang terjadi perbedaan antar broker ya dalam bentuk candle. Maka kenapa itu salah satu alasan kita pakai time frame H4 atau D1 seperti itu. Oh begitu, berarti brokernya ada di Platinum Forex itu bukan scalping atau bagaimana Pak? Karena kan kalau scalping kan biasanya yang saya tahu itu time frame-nya paling M15, M5, jarang yang pakai H4 gitu. Ya sebenarnya kita tetap scalping ya, karena kan sehari itu bisa 7 atau 8 kali open posisi, itu kan kategori scalping juga ya. Atau daily trading ya, daily trading itu kayak super goal punya kita, pakainya daily trading itu time frame-nya D1. Makanya kenapa auto scalping ya, auto scalping kita ya paling rendah H4. Makanya auto trend kita pakainya H4. Kemudian dari beberapa kita 3 pakai D1, sisanya pakai H4. Yang scalping biasanya kita pakainya H4 seperti itu. Oke Pak, kemudian untuk robot trading ini sebenarnya ada nggak sih yang bisa menganalisa ketika sedang terjadi news atau rilis data? Sebenarnya ada nggak sih yang bisa menganalisa atau hanya bisa difilter saja, dilewati untuk kondisi news seperti non-farm payroll, CPI atau retail sales atau yang lainnya? Jadi begini, news atau non-payroll itu kan sebenarnya kategori anomali ya. Anomali dalam forex itu pasti terjadi, dan ada namanya anomali bulanan atau anomali per 3 bulanan dan anomali per 6 bulanan. Anomali tersebut rata-rata terjadinya di news yang besar ya. Kayak contoh di hari ini ada candle gold yang tiba-tiba harga Jumat dan harga hari ini selisihnya banyak banget perbedaannya. Itu kategori anomali. Memang biasanya terjadi ya
paling setahun cuma beberapa kali aja. Makanya kenapa kita selalu pakai analisa backtest lama ya, minimal 3 tahun untuk supaya kita yakin bahwa EA tersebut sudah melewati anomali bentuk kondel yang 3 tahun sudah melewatin. Artinya kan dalam 3 tahun itu kan ratusan news ya, sudah melewati puluhan news itu sudah dilewatin, dan itu ketika secara histori kita lolos, berarti ke depannya kemungkinan besar sudah pasti lolos juga. Berarti untuk ketika news, apakah robotnya tetap open posisi Pak, atau dilewatin gitu sesuai dengan strateginya? Normal begitu aja ya. Biasanya kalau news ya kita tidak perlu mematikan EA-nya, hanya dilewatin saja, dan rata-rata lewat aja dan nggak ada masalah. Jadi kita memang tidak mengkhususkan filter news, enggak, karena memang analisis kita sudah mencakup termasuk bagaimana bisa melalui berbagai news seperti itu. Jadi waktu algoritma dibikin itu sudah dirancang bagaimana lolos dari news lah, gambarannya begitu. Oh, berarti si tradernya tidak perlu khawatir lagi ya ketika ada rilis data besar, ketika ada marketnya sedang ada anomali, itu memang sudah dirancang sedemikian rupa ya untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu, begitu Pak ya? Iya benar. Memang algoritmanya sudah dirancang seperti itu, sudah dirancang untuk melewati badai besar. Dan tentunya sudah di backtest juga Pak ya, dan sudah ada buktinya juga ya, datanya gitu Pak ya? Iya benar. Oke, ya jadi demikian untuk edukasi yang bisa kita sampaikan hari ini Pak buat penonton kan. Semoga masyarakat Indonesia, baik itu yang sudah lama terjun di industri forex maupun yang baru masuk, bisa memiliki mindset yang lebih terbuka dan mindset yang benar tentang apa itu sebenarnya trading, apa itu software, apa itu Ponzi. Jadi teman-teman yang baru masuk maupun yang sudah lama bisa membedakan mana yang bisa diikuti dan mana yang harus dihindari, begitu Pak ya, kira-kira ya. Jadi tujuan dari kolaborasi kita ini memang untuk mengedukasi masyarakat ya, prioritasnya memberikan edukasi supaya kita bisa sama-sama berkembang begitu di industri ini, begitu kira-kira. Ya jadi mungkin itu saja Pak yang bisa kita bahas hari ini. Apakah Bapak mungkin mau ada lagi yang mau pesan yang mau disampaikan sebelum ditutup? Mungkin satu quotes saja nih, buat teman-teman yang sedang nonton nih ya, satu quotes dari Bapak Saiful Arifin nih, quotes sakti lah contohnya. Ya intinya yang penting konsisten setiap bulan, karena itu cukup buat pensiun. Berarti intinya konsistensi ya Pak ya, konsistensi itu ya. Yeah. Oke Pak, itu saja. Semoga video kita ini bisa bermanfaat, dan kita mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan partisipasinya. Semoga Bapak sehat selalu dan banyak rezekinya ke depannya ya, dan kita bisa berdiskusi lagi di kemudian hari, begitu Pak. Oke, jadi jika tidak ada lagi yang mau Bapak sampaikan, itu saja Pak. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Salam sehat selalu dan salam profit konsisten. Salam profit. Oke, terima kasih Pak.